Kamu pernah nggak ngerasa frustasi sendiri waktu lihat komentar orang-orang di internet yang terlalu polos, percaya hoax receh, atau punya pendapat tanpa dasar logika? Kadang kita bertanya dalam hati, ini orang mikirnya pakai apa sih? Tenang, bukan kamu yang terlalu pintar. Masalahnya memang nyata, ada fenomena menurunnya kualitas berpikir di sekitar kita. Bukan cuma di medsos, tapi di warung, di grup WhatsApp keluarga, bahkan kadang di ruang rapat. Dan kalau kita mau jujur, ada banyak alasan kenapa rata-rata orang Indonesia ber-IQ rendah. Bukan karena otaknya jelek, tapi karena sistem dan budaya yang dibentuk sejak kecil. Kita akan bahas satu persatu. Tapi ingat, ini bukan buat menghina, tapi buat mengungkap kenyataan pahit, supaya kita bisa berubah. 1. Sistem pendidikan yang hanya menyuruh menghafal. Sejak SD sampai kuliah, kita jarang diajak untuk berpikir. Kita cuma diajari untuk menjawab soal. Padahal, menurut buku Limitless karya Jim Kwik, belajar bukan soal apa yang diingat, tapi soal bagaimana kita memahami dan menggunakan informasi. Tapi coba lihat, mayoritas ujian di Indonesia pakai pilihan ganda. Anak pintar bukan yang paling bisa berpikir kritis, tapi yang paling hafal rumus. Akibatnya, banyak orang jago di kelas, tapi bego di dunia nyata. Karena otaknya dilatih untuk patuh, bukan untuk mempertanyakan. Kebiasaan ini membentuk generasi yang takut salah, malu bertanya, dan lebih suka diam daripada eksplorasi. 2. Budaya asal bapa senang dan takut mengkritik. Kamu pasti pernah dengar, jangan banyak protes, yang penting kerja. Kalimat ini terdengar bijak, tapi sebenarnya merusak. Karena dari kecil, kita dibentuk untuk tunduk, bukan berpikir. Dalam riset Thinking Fast and Slow oleh Daniel Kahneman, disebutkan bahwa budaya yang anti-kritik akan menghambat kemampuan berpikir reflektif dan pengambilan keputusan yang rasional. Orang-orang jadi takut ngomong benar, takut bertanya, takut punya pendapat berbeda. Akhirnya semua ikut arus. Yang penting kelihatan nurut, kelihatan sopan. Padahal, kalau semua orang diam demi kenyamanan, nggak akan ada satupun kemajuan. Dan disinilah akar IQ jongkok itu tumbuh, dari budaya yang membungkam akal sehat. 3. Terlalu sering konsumsi hiburan murahan, jarang asupan berkualitas. Coba lihat trending YouTube atau FYP TikTok di Indonesia. Prank murahan, gosip artis, flexing bodoh, atau konten joget-joget nggak jelas. Bukan salah platformnya, tapi salah kita yang membiarkan algoritma menguasai otak. Menurut buku The Shallows, karya Nicholas Carr, kebiasaan konsumsi konten dangkal bisa menurunkan kemampuan berpikir mendalam. Otak jadi terbiasa berpikir cepat, instan, tanpa proses analisa. Lama-lama, daya tahan berpikir menurun. Dan ini terjadi secara masif, bukan karena orang Indonesia malas mikir, tapi karena mereka disuapi hiburan yang membuat otak pasif. Konten edukatif kalah saing, karena kita lebih suka dihibur daripada dicerahkan. 4. Terlalu bergantung pada katanya dan takut mencari data sendiri. Di negara ini, kata orang lebih dipercaya daripada fakta. Orang percaya hoaks, mitos, atau konspirasi hanya karena katanya teman, katanya ustaz, atau katanya dokter di TikTok. Padahal, menurut World Digital Report 2023, Indonesia termasuk negara dengan tingkat literasi digital rendah, terutama dalam kemampuan verifikasi informasi. Dan akibatnya fatal, banyak orang pintar jadi korban hoaks. Banyak keputusan penting diambil berdasarkan rumor. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak dibiasakan untuk mencari sumber, tidak dibiasakan skeptis, tidak diajari untuk bertanya, emangnya benar? 5. Salah memaknai religiusitas, taat tapi tidak paham. Mayoritas orang Indonesia bangga disebut religius, tapi sayangnya banyak yang sekadar ikut ritual tanpa memahami makna.
Akibatnya, ajaran agama yang seharusnya membentuk akhlak dan logika justru dipakai untuk membenarkan kemalasan berpikir. Contohnya, orang malas belajar tapi bilang rezeki udah ada yang atur, atau bilang udah takdirnya gitu. Padahal dalam Islam, Nabi Muhammad justru mendorong umatnya untuk belajar dan berpikir. Dalam buku Iqra, The Book of Readings oleh Profesor Syed Naqib Al-Attas, dijelaskan bahwa akal adalah bagian penting dalam memahami wahyu. Tapi yang terjadi, akal dibungkam, lalu kita bilang, iman aja cukup. Padahal iman tanpa ilmu hanya jadi keyakinan kosong. 6. Pola asuh yang membunuh rasa ingin tahu. Waktu kecil kamu pernah nanya kenapa ke orang tua dan dibalas, udah jangan banyak nanya. Kedengarannya sepele, tapi itu membunuh keingintahuan sejak dini. Menurut riset dari Harvard Center on the Developing Child, rasa ingin tahu anak adalah fondasi kecerdasan jangka panjang. Tapi di budaya kita, anak yang banyak tanya dianggap kurang ajar. Anak yang kritis dibilang keras kepala. Anak yang beda pendapat dikira pembangkang. Lama-lama, anak-anak tumbuh jadi remaja penurut, tapi bingung, nggak punya opini, nggak tahu mau jadi apa. Dan saat dewasa, mereka bisa kerja, tapi tidak tahu cara berpikir untuk hidup. 7. Terlalu mengagungkan gelar, bukan kualitas otak. Di Indonesia, orang dengan gelar panjang sering dianggap paling pintar. Padahal, gelar bukan jaminan IQ tinggi. Berapa banyak lulusan S2 yang bingung cari kerja, atau pejabat bergelar dokter tapi tertangkap korupsi. Dalam buku Outliers, karya Malcolm Gladwell, dijelaskan bahwa kesuksesan dan kecerdasan bukan cuma soal pendidikan formal, tapi soal mindset, pengalaman, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Tapi sayangnya masyarakat kita terlalu percaya sama formalitas. Seorang Pak Doktor bisa omong kosong di TV dan penontonnya manggut-manggut. Karena yang mereka nilai bukan isi otaknya, tapi jas dan titel di depan namanya. 8. Bangga jadi orang biasa dan malas mengembangkan diri. Kalimat seperti, saya mah orang biasa aja, yang penting cukup, atau enggak usah muluk-muluk sering kita dengar dan bahkan dianggap rendah hati. Padahal itu justru bentuk pembenaran dari keengganan untuk berkembang. Menurut buku Mindset karya Carol Dweck, orang dengan fixed mindset percaya kecerdasan itu tetap dan tidak bisa diubah. Sedangkan orang dengan growth mindset tahu bahwa otak bisa dilatih seperti otot. Sayangnya, masyarakat kita banyak yang sudah menyerah sejak awal. Alih-alih belajar hal baru, mereka memilih zona nyaman. Dan saat ada orang berkembang cepat, mereka malah nyinyir. Ih, sok pintar banget sih. Bukan mendukung, malah melemahkan. 9. Terlalu fokus pada formalitas, bukan fungsi. Orang Indonesia sangat mementingkan tata krama, norma sosial, dan aturan main, tapi sering lupa esensinya. Pernah lihat orang lebih sibuk memastikan kamu pakai sepatu hitam di kantor daripada memastikan kamu benar-benar kerja. Dalam budaya seperti ini, yang penting kelihatan rapi, sopan, ikut arus. Bukan ide, bukan hasil. Dalam The McDonaldization of Society oleh George Ritzer, dijelaskan bahwa sistem yang terlalu birokratis dan serba prosedur membuat manusia kehilangan kreativitas dan nalar kritis. Dan ini terjadi di banyak tempat, sekolah, kantor, bahkan rumah. Kita dibentuk untuk taat aturan, tapi lupa berpikir kenapa aturannya ada. 10. Rendahnya minat baca dan tingginya minat scroll. Menurut UNESCO, minat baca orang Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari 1.000 orang, cuma 1 yang mau baca buku sampai habis. Tapi, semua orang bisa scroll TikTok berjam-jam tanpa bosan. Ini bukan cuma soal malas baca, tapi soal pola konsumsi informasi yang tidak melatih fokus dan daya pikir, karena scroll itu cepat dan dangkal.
Sedangkan membaca buku menuntut otak untuk diam, berpikir, dan menyerap makna. Banyak orang bilang, saya nggak suka baca karena ngantuk. Padahal mungkin bukan bukunya yang membosankan, tapi otaknya yang sudah terbiasa disuapi dopamin instan. Dan akibatnya, otak makin pendek fokusnya dan IQ jongkok makin jadi kenyataan. 11. Terlalu bergantung pada jargon motivasi kosong. Kata-kata seperti yang penting semangat, terus berpikir positif, atau rezeki nggak akan kemana terdengar positif. Tapi sering dijadikan pengganti kerja keras dan pemikiran logis. Dalam buku The Subtle Art of Not Giving oleh Mark Manson, dijelaskan bahwa terlalu positif bisa membuat orang menghindari kenyataan dan tidak berkembang. Tapi di Indonesia, realitas sering dianggap negatif. Kritik dianggap nyinyir, rasa ingin tahu dianggap sok tahu. Akhirnya orang lebih memilih kenyamanan palsu daripada realitas pahit, dan IQ jongkok itu tumbuh dari semangat buta tanpa arah. 12. Glorifikasi sifat pasrah dan sudah jalannya. Saat gagal, banyak orang bilang, mungkin belum rezeki, emang udah jalannya, yang penting ikhlas. Tapi, apa iya semua kegagalan harus diterima tanpa evaluasi? Apa nggak ada yang salah dalam proses kita? Dalam Islam sendiri, Nabi Muhammad bersabda, ikatlah untamu, lalu bertawakallah. Artinya, usaha dulu baru pasrah. Tapi yang banyak terjadi, belum mencoba maksimal, sudah menyerah dan bilang nasib. Menurut Psychology of Intelligence Analysis oleh Richard Hoyer, orang yang terlalu cepat pasrah, kehilangan kebiasaan berpikir strategis. Padahal, otak butuh tantangan agar tetap tajam. Kalau semua dianggap takdir, apa gunanya akal yang dikasih Tuhan? 13. Gengsi lebih tinggi dari ilmu. Di negara ini, orang rela ngutang demi beli iPhone, tapi mikir 1000 kali buat beli buku. Rela nongkrong tiap malam, tapi pelit bayar kursus. Kenapa? Karena gengsi terlihat lebih penting daripada isi kepala. Fenomena ini dijelaskan dalam Theory of Conspicuous Consumption oleh Thorstein Veblen. Orang cenderung mempamerkan simbol status daripada membangun kompetensi. Dan itu terjadi masif di sini. Pakaian harus branded, lifestyle harus Instagramable, tapi wawasan kosong. Inilah kenapa banyak orang pinter kalah saing sama yang modal gaya doang. Karena masyarakat lebih menghargai penampilan daripada substansi. 14. Takut beda pendapat dan kultur seragam. Di banyak lingkungan, berpikir beda dianggap berbahaya. Anak yang banyak tanya dikira pembangkang. Mahasiswa yang mengkritik dosen dicap sombong. Pegawai yang kasih ide baru justru dimusuhi rekan kerja. Indonesia masih sangat kuat budaya kolektivisme. Harus ikut arus, jangan beda sendiri. Tapi seperti kata Simon Sinek dalam Start with Why, orang yang mengubah dunia adalah mereka yang berani beda dari yang lain. Ironisnya, kita ingin hasil luar biasa, tapi takut berpikir luar kebiasaan. Dan itu membuat IQ kita stagnan, bukan karena nggak bisa, tapi karena takut ditolak jika melawan arus. 15. Jarang diajarkan berpikir kritis sejak dini. Coba ingat saat sekolah, berapa kali kamu diminta menghafal, dan berapa kali kamu diajak berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Sebagian besar pelajaran disampaikan secara satu arah. Siswa yang bertanya sering dianggap mengganggu ritme kelas. Padahal berpikir kritis adalah inti dari kecerdasan sejati. Dalam laporan World Economic Forum, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah adalah top skill yang dibutuhkan di era digital. Tapi, sayangnya, kita masih sibuk mengejar nilai, bukan nalar. Dan hasilnya, otak nggak pernah diasah dengan benar. IQ bukan soal angka, tapi soal bagaimana kamu bertanya, menganalisis, dan memecahkan masalah. Dan itu tidak pernah diajarkan secara serius. Kita sering menyalahkan sistem, menyalahkan pemerintah, menyalahkan guru. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah,
Kapan terakhir kali kamu menyalahkan diri sendiri karena malas belajar? Karena di balik IQ jongkok seringkali bukan soal kemampuan, tapi soal kebiasaan, soal pilihan, soal mentalitas yang dibentuk bertahun-tahun dan tidak pernah dikoreksi. Berita baiknya, otak itu seperti otot, bisa dilatih, bisa diasah, bisa ditingkatkan. Tapi hanya kalau kamu sadar dan mau berubah. Jangan jadi bagian dari statistik IQ jongkok berikutnya. Mulailah membaca, belajar, berdiskusi. Bukan demi nilai, tapi demi masa depan yang pantas kamu perjuangkan. Kalau kamu setuju, bantu sebarkan video ini ke teman-temanmu yang selama ini merasa pintar, padahal hidupnya masih digerakkan algoritma scroll dan kata orang. Dan kalau kamu merasa tertampar, itu bagus, karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.